Kayak gitu. Nah, kemudian setelah perjalanan di KSN ini, ya, SSN mau ke Senayan itu, qadarullah ternyata acaranya saya nggak menangi acaranya secara sempurna. Ternyata saya terlambat 1 hari. Saya hanya kebagian 1 hari itu adalah kan waktu itu agendanya gabung dengan sedekah akbar, ya, Masjid Munzalan. Gabung dengan acara itu kan, yang berurutan Senayan dipakai itu. Setelah Serikat Saudagar Nusantara barulah sedekah akbar. Nah, qadarullah ternyata saya bisa hadirnya di sedekah akbarnya, bukan SSN-nya. Tapi ketika di malam, ketika saya datang di Jakarta, saya kan nggak punya uang nih. Saya punya uang lah untuk sekedar beli ketoprak. Dan itu pun saya ingat untuk beli ketoprak itu saya nggak bisa beli minum, belum memungkinkan untuk beli minum. Dan posisinya udah nikah apa belum? Belum nikah. Beda kalau sudah nikah kita beda cara berpikirnya kan. Belum nikah makanya. Nah, ketika posisi seperti itu, ya saya jalan kaki biasanya dari Jakarta itu turunnya di terminal mana? Senen, Gambir, ya Pulau Gadung. Pulau Gadung kayaknya. Yang paling jauh, yang masih oper 2 bus lagi, 2 bus kota lagi. Puncaknya mana ya? Gambir atau mana itu? Lupa lah saya pokoknya. Nah, pokoknya semenjak turun dari bus pertama, itu saya jalan kaki ke Senayan. Jalannya kurang lebih butuh waktu sekitar 1 jaman, lebih kayaknya. Bersekian kilometer lah. Nggak naik angkot? Nggak naik angkot. Karena kalau naik angkot uangnya nggak pas. Jadi datang ke sana, ya alhamdulillah perut lapar kan. Dan kemudian ada orang jual tahu ketoprak. Qadarullah saya beli ketoprak harganya 15.000. Waktu di Surabaya harga ketoprak masih harga di 10 ribuan. Di sana sudah 15.000. Nah, itu kemudian saya lebih memilih akhirnya ya beli ketoprak dengan terpaksa ya. Dan saya masih ingat ketopraknya waktu itu sebenarnya ketoprak dalam kondisi cambahnya udah agak basi. Ya, tapi ya namanya orang lapar jadi terasa nikmat. Nah, alhamdulillah. Kemudian untuk minum saya berpikir cari masjid saja. Insya Allah di masjid ada air pran yang bisa diminum. Nah, alhamdulillah ketemu masjid di Senayan, dekat dengan Senayan. Itu ada masjid, saya tidur di situ dan minum sepuas-puasnya. Minum air pran, bukan minum beli air botol ya. Minum air pran. Misalnya air PDAM di Jakarta. Iya. Kalau bagi saya waktu itu apalagi belum nikah kan, yang penting air bersih gitu aja. Bisa ini ya, nyambung hidup. Iya, bisa nyambung hidup. Urusan itu air apa, yang penting halal, bismillah. Nah, kemudian di sana ternyata masjidnya ya di daerah Senayan itu ada masjid, tidak perlu saya sebutkan namanya, ada masjid artinya. Nah, itu memang juga saya optimis ini cara Allah mempertemukan saya akhirnya fokus ngurus masjid. Datang ke masjid, waktu itu masjidnya alhamdulillah terbuka untuk umum, cuman untuk yang bagian dalamnya tertutup. Jadi dibuka untuk bagian luar, bagian berandanya, pelataran lah. Udah bisa buat kontak orang untuk bertiduran kan sudah. Nah, saya istirahat di situ tidur pakai tas. Waktu saya masih ingat pakai kaos, terus agak sobek-sobek dikit, ya. Tiduran di sana pakai tas, tidur tasnya saya jadikan bantal. Kemudian di pertengahan malam saya mendengar di tas saya ini seperti ada suara kresek-kresek bunyi. Ternyata ketika saya melek ya di pertengahan malam itu ada seorang laki-laki ya, yang tangannya masuk di dalam tas saya. Padahal saya tidur di situ, saya pakai bantal. Terus dicabut. Ketika saya bangun gini orangnya diam. Jadi kami saling pandang. Pikiran saya waktu itu, wah,
iki gelut gak yo gitu. Pikir saya waktu itu. Kayak film ya. Saya pikir aja gitu, ini jelas orang ini udah jelas-jelas ambil barang, mau ambil barang di tas saya, itikannya nggak bagus. Saya mikir, wah ini cak gelut gak ya, Tapi kalau gelut, saya ini pendatang di sini. Ya biasanya orang kayak gitu kan nggak sendirian gitu. Wah ini nanti cari masalah yang tambahan. Akhirnya saya berusaha nggak ngomong apa-apa, ya saya sambil saling lihat terus orangnya ngomong, yang bersangkutan itu ngomong, bang di sini hati-hati bang, banyak maling bang. Di sini hati-hati. Padahal dia malingnya. Nah, saya nggak ngomong panjang lebar, saya lihatin aja. Orangnya ngomong apa, saya lihatin. Lama-lama orangnya pergi sendiri. Udah. Setelah itu ada rasa nyesel. Kenapa kok kata antemi? Ada rasa nyeselnya kayak gitu. Cuman ya sudahlah, namanya kejadian kan. Nah, setelah itu ya dan semoga yang bersangkutan juga bertobat. Ya, semoga Allah jadikan menjadi hamba yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ya, semoga juga kebencian saya di waktu itu bukan karena setan, bukan karena nafsu, tapi karena memang itu bukan suatu yang benar. Ya. Kemudian setelah itu, ternyata sampai subuh masjid-masjid sekeliling di daerah Senayan sudah mengumandangkan azan. Masjid yang saya tempati ini ketika subuh adzannya terlambat dan di dalam masih terkunci. Waktunya adzan di luar, nggak ada yang adzan. Datanglah rombongan 4 orang waktu itu. Ada Tok Yanur Hasan, ada Bang Abu, ada Bang Ahmad, ada bapaknya Bang EN. Hari ini beliau menjadi pengasuh di Masjid Ismuhu Yahya. Nah, ketemu bapaknya beliau. Nah, 4 orang ini, saya di masjid itu, beliau datang berempat ketika saya ambil wudhu. Nah, dengan tampilan beliau, kan waktu itu saya termasuk baru di Jakarta kan, belum tahu bagaimana cara komunikasi orang Jakarta pada umumnya. Saya pikir orang yang menggunakan kata bang itu otomatis orang Jakarta. Ternyata ya enggak gitu. Jadi waktu itu saya kira orang Jakarta kan, 4 orang ini saya kira orang Jakarta. Datang mendatangi saya, tanya ke saya, bang, sudah adzan bang? Saya ngira orang ini adalah takmir sana, takmir mahfuzanya. Apalagi saya habis mengalami episode yang seperti itu, udahlah berangkatnya dapat bus yang nunggunya lama, kehujanan dan lain-lain. Di dalam bus itu waktu itu karena celana basah kena hujan. Di dalam pertama kali ke Jakarta. Ya, yang kedua. Tapi yang sebelumnya kan pakai bus pesanan, travel. Jadi tinggal ikutin bus aja kan. Kalau ini enggak, murni dari terminal. Dan itu kalau di Jakarta kan waktu yang pertama itu kan cuma 1 hari. Jadi nggak kenal apa-apa langsung pulang. Kalau di yang ke Jakarta kedua ini, ya, itu episode yang luar biasa. Nah, kemudian setelah saya datang di sana, ya, wudhu, ada 4 orang yang saya sebutkan tadi. Waktu itu saya ingat ada Tok Yanur Hasan yang mengatakan itu, menyapa saya di luar. Bang, masjidnya sudah adzan. Oh, belum Pak, saya bilang itu. Belum Pak. Kuncinya mana Pak? Ya waktu itu kan saya agak emosi ya, jadi jawabnya agak belayar-belayar gitu, agak ngegas. Karena saya merasa karena saya mengira beliau itu pengurus masjidnya, ini ngurus masjid gak serius sih, gitu loh. Dan saya pikir orang ini ngurus masjid gak serius sih. Masa pengurus masjid tanya udah adzan atau belum malah kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri atau kepada yang bersangkutan. Karena saya mengira beliau ini pengurus masjid itu. 4 rombongan itu apalagi pakai sarung, pakai kopiah, udah kayak khas orang situ sendiri kan. Nah, kemudian belum Pak, kuncinya di bawah enggak Pak? Saya bilang gitu. Oh, saya enggak bawa kunci. Ya iyalah, bukan orang situ. Nah, kemudian saya masih mengira beliau itu orang situ kan, rombongan 4 itu. Terus kemudian di antara sekian banyak kami bangun, saya yang sudah bangun ada beberapa. Kemudian mereka ngobrol dengan 4 orang ini ngomong, ya udah kalau gitu kita sholat di sini aja di pelataran beliau menunjuk salah seorang teman di situ. Kalau nggak salah atau dia minta Bang Ahmad untuk adzan. Tapi saya menyela. Stop. Biar yang adzan saya saja. Karena waktu itu saya niatnya adzan itu untuk nyindir. Karena saya emosi dengan 4 orang ini, makanya saya adzan gitu. Aku loh, jadi ibaratnya kayak gini. Aku loh wong toko ado, gelem adzan nang masjidmu, kayak gitu. Pingin nyindir secara halus lah.
Akhirnya saya adanya juga pakai nada-nada keras, nada-nada apa namanya ngerok gitu ya, nada-nada yang keras tinggi-tinggi pokoknya, nyentak-nyentak gitu. Nah, terus setelah adzan selesai, ya barulah untuk ya Nurasan tanya kepada saya, loh abang dari mana bang? Saya dari Surabaya. Oh, masya Allah. Ada acara apa? Ada acara di Senayan pokoknya saya bilang itu. Ada. Oh, ini ya acara uh, uh, sedekah akbar ya? Ya, iya, insya Allah iya. Apa namanya? Insya Allah ya, acara Kang Randy. Oh iya, Kang Randy sama Ustaz Lukman, sedekah akbar juga. Iya berarti, di acara itu saya bilang itu. Oh, loh, apa namanya? Bapak ini dari mana? Oh, saya apa waktu itu apa namanya? Saya belum tanya seperti itu ya. Bapak dari nggak belum tanya, Bapak dari mana enggak. Pokoknya saya masih mindset orang ini orang sini gitu, orang Senayan. Kemudian ternyata setelah tanya loh, abang dari Surabaya berapa hari? Oh sejak kemarin saya baru sampai dari naik apa? Naik bus. Berapa orang? Sendirian saya bilang gitu. Loh, terus kesininya naik apa? Jalan kaki. Oh luar biasa ya. Bagi orang luar Surabaya ternyata itu ada, dan bagi orang luar Jawa Timur dan bagi sebagian orang ya, nggak semuanya. Bagi sebagian orang kultur seperti itu sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang agak berbeda ya dengan kebiasaan mereka. Yang namanya gandol-gandol itu sesuatu yang ekstrim lah. Nah, bukan menjadi budaya mereka. Kemudian saya tadi setelah itu sholat, setelah adzan beliau tanya, oh dan ngobrol itu ya, ngobrol sekilas, Masya Allah, abang dari ini ya, dari Surabaya jauh ya, hanya untuk hadir acara sedekah akbar. Padahal saya niatnya bukan acara sedekah akbarnya, acara ininya, apa serikat saudara nusantaranya, soal bisnisnya gitu, bukan sedekah akbarnya. Tapi kan itu jadi satu rangkaian kan, ya saya iyakan aja. Kemudian ternyata kemudian beliau mendekati saya, tiba-tiba ngajak salaman saya, mengeluarkan uang, bukan uang, amplopan, mengeluarkan amplopan, saya disalami. Saya mikir loh, ini apa kok saya dikasih amplopan? Apa sebabnya? Maaf Pak, saya mikir, oh jangan-jangan karena adzan. Saya tolak itu amplopnya, saya katakan, ini tanggung jawab saya sebagai seorang muslim. Gitu. Saya masih sudut, saya kira orang Jakarta ini. Saya masih pokoknya masih godok lah, masih marah sama tuh iya itu. Masih agak dongkol kepada rombongan tuh iya waktu itu. Oh, enggak Pak, mohon maaf saya nggak bisa menerima ini karena ini tanggung jawab saya sebagai seorang muslim. Oh enggak ada hubungannya dengan itu, enggak saya tolak pokoknya. Terus beliau ngejar saya lari mundur. Saya lari mundur-mundur, agak lari-lari mundur lah dari lumayan sedang lah. Beliau ngejar saya, terus beliau akhirnya meluk saya. Untuk yang Nurasan ini meluk saya terus ngomong, Insya Allah, untuk yang Nurasan membisikkan di telinga saya, dekat dalam kondisi meluk ini, beliau ngomong, Insya Allah kita ketemu di surga. Wah itu saya langsung dulu, saya langsung udah apanya kaku ini, badan langsung kaku. Gak tahu bagaimana selanjutnya saya merespon bagaimana, gak tahu cara merespon kalimatnya seperti itu. Seharusnya respon saya gimana, saya belum ada alternatif itu, belum ada pikiran. Saya sebaiknya merespon seperti apa orang yang seperti ini. Akhirnya udah saya terima. Rombongan yang lain, Bang Abu, Bang Ahmad, bapaknya Bang En, ya, Ustadz Adi Pratama Larisindo, itu bergiliran ngasih saya kertas, nggak tahu ya, waktu itu minta uang ya, ngasih saya amplopan, kertas, uang. Kalau dihitung-hitung ternyata setelah saya terima itu, ini kan ongkos pulang. Masya Allah, oh berarti saya bisa pulang tanpa harus gandol lagi. Nah, alhamdulillah setelah itu saya mau menerima uangnya setelah setelah ngobrol. Ketika sudah mau sholat nih, sudah komat, saya sudah komat, sudah mau takbir, tiba-tiba lampunya nyala, lampu di dalam masjid, terus adzan. Kemudian mau nggak mau kami sholat di dalam, ikut jamaah masjid situ. Ternyata seolah itu momentum yang memang sengaja disetting oleh Allah supaya saya bisa ketemu dengan Toya Nurasan, supaya saya bisa meneladani semangat pergerakan masjid itu seperti apa. Ternyata beliau ini takmir masjidnya, pendiri masjidnya Masjid Munjalan Mubarokan di Kalimantan Barat. Nah, sama-sama pendatang ya. Padahal sama-sama pendatang. Bukan pengurus itu. Bukan pengurus itu. Jadi beliau mengatakan, oh iya saya juga pengurus masjid, tapi bukan masjid sini. Saya masjid Kalimantan. Itu pertama kali saya tahu ada masjid namanya Masjid Munjalan. Nah setelah itulah
saya diundang, yang awalnya saya tidur di pelataran di masjid kan, setelah subuh itu saya diundang ke hotelnya beliau. Waktu di hotel mana itu? Saya nginap di hotel tempat beliau menginap, dengan fasilitas hotel otomatis. Yang awalnya minum air keran di hotel, udah kayak orang kalap udah. Makanan Jepang yang pernah saya makan, ya makanan Jepang yang luar biasa waktu itu. Nah, apalagi modelnya ini kan prasmanan kan, wah bagi orang yang kelaparan itu kan kalap itu, gasak semua pokoknya. Nah, alhamdulillah setelah itu berjalannya waktu di sana, yang awalnya hidup atau tidur di masjid, tidur di pelataran masjid, saya alhamdulillah diundang oleh Doi untuk ikut ke atas ke tempat hotelnya beliau. Kami ngobrol juga, istirahat juga sambil ngobrol. Saya menjelaskan tentang gagasan-gagasan saya tentang dakwah, sudut pandang saya tentang dakwah, beliau juga menyampaikan. Kami mengalami kecocokan. Nah, setelah itulah beliau ngomong ke saya, ayo bang, kapan-kapan ke Pontianak, pindah aja ke Pontianak. Sempat ditawarin untuk pindah ngurus ikut terlibat di Masjid Menjalan waktu itu. Ya, saya mengiyakannya, insya Allah nggak terlalu serius ngomongnya. Ya insya Allah kapan-kapan saya tak main ke Pontianak gitu. Saya pikir, berangkat ke Jakarta ini ngos-ngosan, apalagi ke Kalimantan, biayanya berapa ini? Nah, alhamdulillah setelah itu setelah kami pulang, ternyata beliau masih ingat nagih saya beberapa bulan kemudian. Beliau nagih saya waktu itu kan tahun 2017 kami ketemu. Terus Tok Ian Nur Hasan nagih saya tahun 2018. Ayo abang, kapan ke ke Pontianak, kapan ke Masjid Menjalan, awalnya beliau itu nawarin saya untuk bergabung di Menjalan. Terus saya jawab, ini Tok ya saya istiqoroh dulu. Ya makanya dalam rangka istiqoroh, abang ke sana ke Masjid Menjalan itu dalam rangka istiqoroh. Oh gitu ya, ya insya Allah siap. Insya Allah Tok ya, kapan rencananya? Saya milih tanggal yang sekiranya jauh sampai sekiranya orangnya lupa. Karena jelas-jelas ini kayaknya saya nggak nutut kalau untuk berangkat ke sana uangnya. Jadi saya 2017 itu saya diajak untuk ke sana. Saya ngomongnya insya Allah bulan Mei tahun 2018. Kan masih jauh itu. 1 tahun. Ya, saya pikir saya pasti udah lupa orangnya. Ternyata enggak. Ketika bulan Mei, tiba-tiba belum japri saya, abang sudah saya belikan tiket untuk ke Kalimantan. Oh iya, bagaimana coba? Kita udah gak bisa nolak, udah dibelikan tiket tinggal berangkat. Alhamdulillah, kemudian saya berangkat. Setelah berangkat, sampai sana barulah saya tahu konsep kemasjidan. Masjid yang ideal itu seperti apa. Saya melihat secara kasat mata tentang pergerakan Masjid Menjalan, bagaimana Tok Ian Nur Hasan, bagaimana Ustadz Lukman Nur Hakim yang menggerakkan roda dakwah di sana berbasis masjid. Saya melihat dari ujung sampai ujung, bahkan diajak keliling safari dakwah, ngisi di masjid-masjid di Kalimantan Barat. Jadi diajak untuk keliling Jawa Kalimantan Barat untuk ngisi ke masjid-masjid. Padahal waktu itu saya statusnya belum ngurus masjid. Ya, hanya anak kemarin sore bisa jadi. Tiba-tiba saya datang ke sana, abang udah saya siapin jadwal untuk ngisi di masjid-masjid loh. Saya mikir, kok abang ini saya niatnya ke situ bukan untuk ngisi kajian gitu. Saya datang ke sana bukan untuk mengisi pengajian, tapi untuk menggugurkan kewajiban sebagai janji bahwasanya saya bakalan ke sana. Ternyata ya udah, karena tiket udah diberikan kan, saya nggak bisa nolak. Sampai sana akhirnya ngisi dari masjid ke masjid keliling. Dari Kalimantan, dari Pontianak, Buku Raya, Sungai Raya Dalam, terus dari mana itu banyaklah, Ketapang dan daerah yang lain banyak, Singkawang dan lain-lain lah. Nah setelah itu saya tahu konsep bagaimana Tok Ya. Jadi kan selama 2 pekan waktu itu saya di sana di training sama Tok Ya Nur Hasan. Jadi saya statusnya ini sebenarnya murid, tapi beliau menempatkan saya seolah-olah saya ini ahli ilmu gitu, seolah-olah kayak gitu. Mitra dakwah lah. Ya. Itu merasa sebagai mitra dakwah, tapi beliaunya merasa sebagai partner dakwah ya. Tapi saya merasa beliau itu guru saya. Akhirnya saya banyak belajar ke beliau kan, tentang menghidupkan masjid itu awalnya kayak gini, seperti ini. By step saya dikasih tahu. Daging semua ini. Jadi selama 2 pekan itu, terus kemudian di hari kesekian saya ketemu diajak duduk bareng sama Ustadz Lukman, ngobrol dengan Ustadz Lukman.
Beliau Ustaz Lukman mengatakan seperti ini. Saya waktu itu masih berargumen, saya nggak mau ngurusi terjun di bidang dakwah, saya sebagai support dakwah saja. Tapi nggak tahu, kayaknya Ustaz Lukman itu punya analisa yang kuat ya terhadap kepribadian seseorang. Beliau mengatakan, antum ini ngurusi dakwah saja, ya itu apa namanya, antum jadi jembatan amal soleh saja. Pesannya beliau, loh Ustaz, saya juga punya kebutuhan hidup, gitu. Kalau saya menjadi jembatan apa namanya, jadi jembatan amal soleh, Ustaz, gimana kebutuhan hidup saya juga kepengen support dakwah dan lain-lain dengan berbagai macam alasan saya. Nah itulah berkahnya, bedanya orang yang berilmu ya dengan orang seperti saya. Ya. Terus kemudian saya ngomong ke Ustaz Lukman seperti itu, Ustaz Lukman menjawab, Cak, yang namanya jembatan amal soleh itu seperti selang. Di atas ini ada air, di bawah butuh air. Ini sama ini butuh selang. Ya, ini kalau sama ini nggak ada selangnya, nggak bisa ketemu air di sini, nggak bisa turun di sini. Maka posisi kita ini ada di menjadi selang. Masa sih jadi selang air nggak teles? Katanya gitu. Padahal orang Kalimantan, tapi ngomong mosok nggak teles gitu. Ternyata dia tulisan Gontor. Masa sih nggak teles? Gitu. Terus saya masih berusaha mencerna kalimat itu. Pulang itu saya mencerna. Apa maksudnya nggak teles ini ya? Oh ternyata saya paham, berkah dari menjadi jembatan amal soleh. Jadi jembatan dakwah. Jadi jembatan orang baik tetap orang orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki. Jadi intinya kita jadi jembatan saja, jembatan untuk orang-orang berilmu, jembatan untuk orang-orang yang memiliki orang-orang yang dermawan. Ya, kita menjadi jembatan untuk ahli ilmu, kita dapat ketularan ilmunya, menjadi jembatan untuk orang dermawan, ya kita juga otomatis kecipratan rezekinya dari ilmu bisnisnya, otomatis itu saya rasakan itu. Dan masya Allah subhanallah, setelah itu saya dari pulang itu ketika ke Surabaya itu saya mikir gitu, apa maksudnya ini menjadi selang gitu, menjadi masa sih nggak teles jadi selang. Kemudian setelah pulang ke Surabaya, Ustadz Lukman juga menghubungi saya ketika ke Gontor, ngajak saya ke apa namanya, nawarin saya untuk ke Gontor. Saya otomatis ikut, siap Ustadz, saya ikut Ustadz. Ikut ke Gontor, nah itu ke Gontor kurang lebih insya Allah 3 hari saya di Gontor, nemenin Ustadz Lukman, diajak safari ke Gontor, terus beliau ngajak saya ke sebuah masjid, bukan masjid yang besar, tapi masjid yang kecil, Masjid Atik kalau nggak salah, iya namanya. Masjid Gontor yang kecil itu, lupa saya, lupa. Masjid yang pertama didirikan pokoknya. Beliau mengatakan, Cak, peradaban sebesar Gontor ini dimulai dari masjid kecil ini. Mulainya dengan ngajarin masyarakat Al-Fatihah. Bayangin, ini kalau bicara soal asetnya Gontor ini seberapa banyak sudah. Ruangannya berapa banyak, gedungnya berapa banyak, tanahnya seberapa banyak, unit usahanya seberapa besar. Dari 25 cabang seluruh Indonesia. Nah, ya. 25 cabang seluruh Indonesia, lebih kayaknya. Bayangin, itu dimulai dari masjid kecil ini. Karenanya Ustaz Lukman itu, saya semakin gini ya. Udah, setelah itu saya berazam, setelah ini saya fokus ngurusi masjid. Gimana caranya, biaya caranya cari tanah untuk didirikan masjid. Nah, alhamdulillah 1 pekan setelah beliau pulang, alhamdulillah ada tanah yang siap untuk menjadi medan juang dakwah berbasis masjid. Alhamdulillah, begitu. Luar biasa ya, sahabat pusaka peradaban dan jamaah Masjid Al-Mahfud. Ini kalau mau diteruskan juga sangat banyak sekali cerita-cerita dahsyat dan inspiratif. Nah, kalau kita ringkaskan menuju ke akhirnya ada Masjid Pemuda, ya itu bagaimana dan mungkin disampaikan programnya seperti apa sehingga nanti masyarakat dan jamaah itu bisa terinspirasi gitu. Jadi kan banyak tuh gerakan-gerakan juga, ada yang fokus ke masjid juga, ada yang fokus dakwah dan seterusnya, dan mungkin nanti bisa ditutup dengan apa sih bedanya gerakan pemuda ini, ya, masjid pemuda ini, dan yang membedakan dengan yang lain apa, kemudian mungkin pesan dan ya pesan-pesan untuk para pemirsa sekalian. Saya teringat pesan Ustadz Lukman juga. Beliau menyampaikan bahwasanya peradaban besar itu, ini pesan Lukman kepada saya waktu saya masih ngeyel untuk apa namanya, ini saya waktu itu kan pola saya kan berbasis ini ya, tempat kontrakan, berbasis ruko dan lain-lain. Masih mindsetnya masih seperti itu, berbasis selain masjid gitu. Terus beliau mengatakan seperti ini,
tidak, peradaban besar itu selalu dimulai dari masjid. Rasulullah pertama kali hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang dibangun itu masjid, bukan ruko, bukan rumah, bukan pasar, tapi masjid dulu. Bukan pasar, tapi masjid dulu. Itu pesan Ustaz Lukman. Saya, oh iya, akhirnya saya berusaha mengamalkan itu. Jadi peradaban besar kami mulainya dari masjid. Artinya fungsi kebermanfaatannya besar selalu dimulai dari masjid. Bukankah peninggalan zaman dulu yang sampai sekarang masih kepake, ya, terlepas itu ganti raja siapapun, masjid toh yang awet sampai sekarang juga, itu masjid di mana itu, di Mekah dan di Madinah itu kan masjid Masjid Kuba yang didirikan oleh Nabi Muhammad juga masjid juga kan. Bahkan bangunan yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah Ka'bah, masjid, rumah Allah juga. Nah, itu jadi untuk membangun gerakan harus dibangun dulu masjidnya. Jadi bangun manusia kemudian bangun masjid, urutannya seperti itu. Sehingga saya berusaha mengamalkan itu dan alhamdulillah ada bedanya. Kalau mengenai program Masjid Muda ini, ada program makan gratis insya Allah setiap hari, dan alhamdulillah sudah jalan 1 tahun lebih, makan gratis setiap hari Senin sampai hari Jumat. Tapi mulai tahun ini alhamdulillah Senin sampai Sabtu makan gratis setiap hari. 3 kali sehari atau sehari sekali? pas kapan Momennya setiap habis duhur, setiap siang. Kalau yang maghrib maghrib itu hari Senin dan hari Kamis, karena ada makan, karena ada sekalian dengan buka puasa, dan juga hari Sabtu itu insya Allah maghrib. Dan biasanya kan yang menjadi orang penasaran itu membuat pertanyaan mereka, dananya dari mana? Itu biasanya kayak gitu. Orang apalagi para pemula pengurus masjid, kalau kok sampai ke situ kita aja untuk menata umat, untuk supaya ke masjid aja luar biasa susahnya, apalagi ditambah kegiatan sosial seperti itu. Yang ditanya biasanya dananya dari mana? Baik, Gitu. alhamdulillah. Kami dulu memulainya soal makan gratis itu memulainya dengan dana yang ada, bukan dengan dana yang tidak ada. Kalau memang adanya cuma 200, ya itu kita jadikan. 200 gimana cukup untuk jadi 1 pekan. Yang penting kita gerak dulu. Yang penting kami gerak dulu. Waktu itu di awal-awal Masjid Pemuda Bergerak, makan gratis itu kami buat karena masjidnya kan belum jadi nih. Jadi kebermanfaatannya kami taruh makan gratis itu di masjid orang lain malah. Untuk makmurkan masjid orang lain, nggak ada masalah bagi kami, karena yang penting masjid itu makmur. Masjid-masjid yang ada di Indonesia semuanya makmur, harapannya kan gitu. Jadi nggak harus di satu masjid, banyak masjid juga boleh. Jadi kami alhamdulillah adanya cuman waktu itu ada 200.000 ya. Alhamdulillah ada 200.000, kami bagi menjadi gimana caranya 200.000 cukup satu pekan. Berarti kan menyediakan makan gratisnya nggak langsung banyak. Waktu itu sehari 5 porsi. Kami awali dengan seperti itu. Sehari 5 porsi, sehari 5 porsi, sehari 5 porsi. Hari ini alhamdulillah setelah berevolusi dan berbagai macam pembenahan, alhamdulillah sekarang sehari bisa 100 porsi ya. Sehari 100 porsi. Mulainya dari 5 porsi. Dan waktu itu jangan dikira lurus terus, enggak, terseok-seok, bingung dana juga, sama sempat berhenti juga beberapa hari. Enggak jalan programnya. Terus ya yang kami lakukan, program pertama mengenalkan masjid ini, minimal masyarakat ini tahu bahwasanya di Indonesia, di Surabaya ada masjid namanya Masjid Pemuda. Maka gimana caranya orang kenal dulu. Sebelum kami adakan program makan gratis, kami adakan bagi-bagi sayur gratis. Dan itu bagi-bagi sayur itu bayam yang tumbuh liar itu kami potongi. Saya arit, saya kemasin, ya, dikemasin oleh istri. Waktu itu saya masih berdua sama istri aja, ya, belum Allah hadirkan tim-tim yang lain. Saya sama istri keliling Surabaya, desain, ya alhamdulillah desain waktu itu ya saya desain posternya dengan sederhana, yang penting ada. Terus copywriting juga saya eksekusi, alhamdulillah Allah karuniakan kemampuan untuk eksekusi. Terus nyebar di sosmed, di grup-grup WhatsApp juga saya lakukan, nganter juga saya lakukan, ngarit juga saya lakukan, semuanya lah serba-serbutan gitu. Alhamdulillah sayur baru terkirim ke seluruh pemesan itu setelah 3 hari baru terkirim. Jadi saking banyak yang pesan. Padahal itu sayur sederhana, bayam liar kan,
Tapi ya alhamdulillah banyak yang mau. Dan dari sanalah saya posting juga kegiatan itu di medsos. Orang awal-awal ya cuman melihat, lama-lama respect, lama-lama kemudian tanya-tanya, lama-lama kemudian mendukung. Terus istiqomah, upload di medsos. Terus saya narasikan terus kebermanfaatan masjid. Nah, alhamdulillah bertahap Allah hadirkan sekarang program-program tambahan, Allah karuniakan program-program tambahan seperti ada selain warung makan gratis, ada majelis sadar diri, ada juga sadar subuh, ada juga program untuk para tamu mulia. Jadi tamu-tamu ini ketika datang ke masjid difasilitasi. Insya Allah setiap tamu yang datang harap konfirmasi di nomor WhatsApp ya, supaya disiapkan. Ya, jadi tamu-tamu yang datang ini mau kaya mau miskin, ya itu dipersilahkan untuk istirahat di sana dan dapat makan. Saya pernah lihat di medsosnya itu ada kasurnya gitu. Ya, kalau nggak salah. Alhamdulillah difasilitasi kasur dan bantal, meskipun masih kasur bawah ya. Bisa milih mau dipakai kasurnya boleh, mau nggak dipakai juga boleh. Ada bantalnya, ada kasur lipat gitu loh. Kasur yang digulung, ya kasur lantai seperti itu. Nah, itu juga ada program namanya untuk program untuk santri khidmat, artinya yang para pemuda yang ingin memperbaiki diri, yang mau tobat memperbaiki diri, ya difasilitasi di Masjid Muda menjadi santri. Dan itu tidak dipungut biaya, full beasiswa semua. Nggak perlu cemas kebutuhan makan, karena kebutuhan makan sudah ditanggung masjid. Nggak perlu cemas kebutuhan tempat tinggal, karena tempat tinggal di fasilitasi masjid, disediain kamar, alhamdulillah untuk para santri khidmatnya. Terus juga nggak perlu cemas untuk besok nikah dengan siapa, karena pertanyaannya bukan tentang nikah dengan siapa, tapi ilmunya sudah siap belum untuk nikah. Nah, alhamdulillah di Masjid Muda juga ada program untuk santri-santri ini supaya fokus ngurus masjid. Untuk nikah nggak perlu khawatir, masjid siap. Jadi ada program namanya solusi untuk musafir asmara. Artinya orang-orang yang jomblo ini musafir dan fakir asmara. musafir dan fakir asmara. Jadi teman-teman yang belum menikah ini difasilitasi tempat untuk belajar, memperbaiki diri, kemudian juga diikhtiarkan, dibantu untuk menjemput jodohnya, bukan hanya dibantu, difasilitasi pernikahannya, difasilitasi insya Allah tempat tinggalnya untuk setelah menikah. Jadi ditanggung, jadi nggak perlu cemas. Besok kalau saya sudah menikah, gimana nanti? Tenang, masjid insya Allah siap mengawal. Kebutuhan hidup ditanggung masjid tetap. Nah itu. Dan ini yang kadang masyarakat ini salah persepsi, bahwasanya yang namanya orang ngurus masjid itu orang menerima upah dari masjid itu seolah gak mandiri. Ini kan yang menjadi sudut pandang yang perlu diluruskan, bahwasanya yang definisi mandiri nggak seperti itu. Teman-teman yang ahli masjid, yang mengurus masjid ini kan juga khidmat ke masjid, melakukan pelayanan, memberikan jasa pelayanan kan, sebagaimana orang-orang yang ada di perusahaan. Cuma beda payung kan ya. Jadi oke lah, mengabdi untuk masyarakat. Iya, mengabdi untuk masyarakat. PNS kan juga mengabdi untuk masyarakat. Aparat negara, DPR, dan lain-lain itu kan juga melakukan jasa untuk perbaikan masyarakat kan, melayani masyarakat. Sama orang-orang masjid juga melakukan pelayanan itu. Tapi kenapa kok ketika PNS ngapunten nih, kalau ketika PNS menerima gaji itu nggak ada narasi kamu ini jadi PNS harus mandiri. Tapi kenapa kok ketika giliran marbot masjid, pengurus masjid hidup dari link ekosistem masjid itu kok dituduh gak mandiri? Padahal orang yang sedekah itu juga memang sedekahnya sudah akadnya udah dijelaskan. Kenapa kok definisi mandiri ini hanya untuk orang-orang yang yang terlibat di dalam hal yang kemasjidan? Saya ingat pesan dari para asatid, jangan ngurus dakwah pakai tenaga sisa. Waktu sisa, tenaga sisa, dana sisa, energi sisa, usia sisa. Kata UBR itu jangan berikan sisa untuk Islam. Itu. Dan mungkin terkait masyarakat itu kan pemahaman mereka kan masih ini ya, belum terlalu dan mengerti tentang masjid, dan kadang masih terdistorsi dengan tercemari dengan misalkan sekularisme.
yang membedakan, oh ini urusan dunia kita harus gini profesional harus bayar. Kalau ini urusan ibadah saja di masjid dan nggak usah dicampur-campur dengan bayaran apa. Ya kalau mau khidmat ke masjid ya udah, jangan ngambil apa-apa, kan dia tercampur-campur itu. Dan ini juga tugas para dai ya untuk memberikan pencerahan, penyadaran, pembimbingan kepada umat. Karena kita juga nggak bisa menyalahkan mereka karena yang mereka dapat itu kok, yang mereka dapat selama ini pemahaman. Dan dengan adanya gerakan seperti ini, lambat laun kan juga memberikan pencerahan di antara masyarakat sehingga persepsi yang kurang pas seperti itu tadi ya sedikit demi sedikit bisa ya terkurangi lah. Betul, betul. Maka hari ini yang menjadi fokus kami, ya kami menyadari masyarakat ini tidak semuanya paham. Dan itu bukan salah masyarakat. Ini tanggung jawab kita untuk memahamkan. Tanggung jawab para dai bagaimana mengkomunikasikan supaya masyarakat ini paham bahwasanya definisi mandiri itu harus adil. Ya, PNS itu juga khidmat untuk masyarakat. Sama, marbot masjid juga khidmat untuk masyarakat kan. Untuk melakukan pelayanan berbasis masjid. Bedanya yang satu melakukan pelayanan berbasis kantor atau apalah pemerintahan, sama-sama melakukan pelayanan. Nah, maka tugas kita ini adalah mengedukasi masyarakat dan kemudian alhamdulillah di Masjid Muda ada program namanya Dia Pekah, Hadiah Penggerak Kebaikan. Yang dimana memang bagaimana mensupport para penggerak dakwah ini agar bisa lebih maksimal untuk berkhidmat kepada masyarakat, untuk memberikan kebermanfaatan pelayanan kepada masyarakat. Nah kalau kita tarik sedikit ya belakang sejarah itu memang kalau kita lihat peradaban Islam itu masa Rasulullah kemudian berkembang pada masa sahabat dan seterusnya ya para dai bukan hanya dai ya itu masyarakat juga sangat diperhatikan ya dan termasuk pengurus-pengurus masjid itu kan diambil dari dana Baitul Mal kemudian juga ada namanya dana wakaf itu kan untuk pemberdayaan. Kalau antum membaca tentang kisah-kisah wakaf itu bahkan ada wakaf khusus untuk makanan burung. Jadi kan ada burung yang sifatnya migrasi jarak jauh itu. Kalau ada yang sakit mereka dirawat. Burung aja begitu dimuliakan dengan dana wakaf. Apalagi di masjid. Masjid juga gitu. Ya, saya juga teringat di Mesir itu imam, ya muadzin itu dibayari oleh pemerintah dan nggak ada yang nyinyir kan, kok demi masjid kok nggak ada dibayar? Bukan, memang layak mereka itu dimuliakan. Ya, jangan sampai muncul ya stigma negatif kalau ngambil kayak tadi kalau nerima pasti negatif gitu. Kan nggak seperti itu caranya. Kalau misalkan potensi umat melalui dana wakaf ini benar-benar diberdayakan seperti zaman dulu, ini luar biasa dahsyat. Luar biasa. Bisa terjadi kesinambungan dan hubungan yang harmonis antara para dai dan masyarakat. Dan tadi kan disebut kata jembatan, benar-benar menjadi jembatan kebaikan antara ya kebaikan Islam kepada masyarakat. Ya syukur-syukur nanti menjadi jembatan ke surga. Ya reuni di sana. Ya. Dan ini yang program yang sangat strategis dan sangat luar biasa. Dan kalau kita membaca kisah tadi para nabi dan sahabatnya juga mulai dari masjid. Dan saya sangat mengapresiasi dan mudah-mudahan di Masjid Al-Mahfud ini juga ikut ketularan positifnya. Mungkin terakhir closing statement ya, dari antum sebagai praktisi dakwah langsung ya dalam masjid. Dan sedikit sebelum itu mungkin apa sih bedanya dengan gerakan-gerakan masjid yang lain gitu kan? Mungkin secara singkat kemudian ditutup dengan closing statement. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau untuk masjidnya, ya, kalau untuk perbedaan, insya Allah saya optimis orang-orang yang hatinya lurus, jiwanya lurus karena mengharap ridha Allah, insya Allah kalaupun ada perbedaannya mungkin hanya masalah atau hal-hal teknis, hanya tentang hal teknis. Kalau saya lihat sama-sama insya Allah sama-sama ngajak orang sujud kembali kepada Allah. Tujuannya sama-sama menjemput caper kepada Allah supaya dapat ridha Allah. Kalau untuk perbedaan itu kan macam-macam ya teknisnya. Kalau kesamaannya insya Allah sama-sama
mengharap ridho Allah, sama-sama kepingin supaya banyak orang kembali kepada Allah, kembali sujud, kembali belajar Al-Quran. Ya, harapannya juga banyak para masyarakat juga, kita para dai juga perlu banyak mengedukasi bahwasanya para penggerak dakwah, guru ngaji, petugas kebersihan masjid, terus imam masjid, bilalnya atau muadzinnya yang ngurusi semua tentang dakwah, guru ngajinya, guru TPQ di kampung lah, guru ngajar Iqra di kampung lah, itu semua adalah roda penggerak dakwah. Dan yang hari ini kita butuhkan sebenarnya, kalau saya analisa, hari ini yang paling dibutuhkan itu bukan lagi, ya tetap butuh wakaf berupa barang, tapi jangan dilupakan, ulama dulu kan ketika mewakafkan barang juga mewakafkan untuk sesuatu yang produktif, artinya untuk menopang kebutuhan operasional dakwah. Hari ini banyak wakaf itu tidak termaksimalkan fungsinya kan, banyak tanah wakaf tapi tidak segera menjadi manfaat kan, masih nganggur, nggak produktif. Nah, untuk memproduktifkan itu butuh SDM. Nah, SDM yang bisa fokus ke situ, otomatis urusan dapurnya harus ngebul dulu. Maka kita harus berani mengeluarkan biaya, ya masyarakat kita juga mengajak masyarakat, berani mengedukasi masyarakat, berani mengeluarkan biaya agar bersama-sama ya menunjang kebutuhan SDM, menunjang ikut berkontribusi agar roda dakwah ini tetap bisa berputar. Kita kontribusi kepada SDM, lebih kepada sumber daya manusia. Artinya ada yang bagian menyediakan waktunya, ada yang menyiapkan, terus kamu fokus ngurusi masjid, kebutuhan dapur, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan keluarga, biar kami ini yang menopangnya, gitu. Ini yang bagian menopang inilah yang hari ini jumlahnya masih terbatas, menopang kebutuhan operasional dakwah. Al-Quran saya pernah melihat secara langsung guru ngaji yang memiliki ilmu Al-Quran, meskipun tidak memiliki banyak mushaf Al-Quran, itu bisa ngajarin ratusan orang baca Al-Quran. Ya, tapi kalau mushaf Al-Quran, stoknya ada di masjid, tapi nggak ada gurunya, nggak terbaca itu Al-Qurannya, nggak ada yang bisa baca itu. Jadi manuskrip. Akhirnya berdebu, terus dimakan rayap. Maka yang hari ini yang dibutuhkan adalah, ayo saya mengajak teman-teman jamaah Al-Mahfud, Masjid Al-Mahfud, juga mengajak sahabat apa tadi? Sahabat Pusaka Peradaban. Ayo kita topang, kita dukung pergerakan para penggerak-penggerak dakwah ini. Kita dukung, jangan sampai kita hanya fokus pada bangunan. Karena Rasulullah ketika membangun masjid tidak langsung bagus, yang difokuskan adalah SDM-nya dulu sebelum bangunannya. Bangunan yang asalkan bisa dibuat sholat udah cukup. Terus kemudian segera maksimalkan fungsi dakwah, segera maksimalkan fungsi masjid. Gak apa-apa masjid bangunannya kecil, yang penting manfaatnya besar. Jangan sampai penghimpunan kita ini untuk wakaf banyak, tapi untuk operasional dakwah nggak ada. Maka mengajak semuanya, siapapun yang mendengar, siapapun yang menyimak, ayo kita dukung, ayo kita support para penggerak dakwah, terutama jamaah Al-Mahfud. Ayo kita support, kita dukung para penggerak dakwah di Masjid Al-Mahfud. Terima kasih banyak sekali tadi sahabat Pusaka Peradaban dan jamaah Masjid Al-Mahfud, hal-hal ya inspiratif, cerita-cerita inspiratif yang telah disampaikan oleh Ustaz Ibrahim, ya Ustaz Fahim ini biasa dipanggil begitu. Sangat luar biasa ya, paling tidak ya meluruskan ya kesalahpahaman selama ini tentang masjid. Masjid kan banyak dibayangkan hanya sebagai tempat ibadah, ya sholat saja 5 waktu saja, tapi isinya terpisah dengan kegiatan-kegiatan masyarakat secara sosial. Padahal kalau kita baca tadi secara sejarah Islam ya, peradaban itu awal mula itu gerakan itu dari masjid, kemudian lahirlah peradaban-peradaban yang sangat luar biasa ya berbasis Islam, semua dari masjid. Dan kalau kita membaca nih ya sebagai penutup surat At-Taubah ayat 18 ini, itu kan menggunakan kata innama ya'muru. Ya'muru itu kan kalau dalam ya ilmu pesantren bahasa Arab itu ya'muru kan
fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan kontinuitas. Jadi sesungguhnya yang bisa memakmurkan secara kontinu masjid hanyalah, kan seperti itu. Artinya kan kerja-kerja besar memakmurkan masjid ini adalah ya kerja yang luhur dan harus berkesinambungan dan ada kriteria-kriteria khusus yang bisa menjalankan misi luhur ini. Kalau di surat At-Taubah ayat 18 ini kan siapa yang bisa? Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Kalau nggak beriman, udahlah gampang ya berguguran di tengah perjalanan. Iman kepada Allah, kemudian wal yaumil akhir ya, orientasinya akhirat, iman kepada Allah. Kemudian wa aqomas sholat. Ya nggak mungkin kan kita ngajak orang sholat, sedangkan diri kita subuh aja telat. Ya kan? Perlu menegakkan sholat. Kemudian wa ata zakat. Ya ini yang menggambarkan kepedulian sosial juga. Dan ini juga sekaligus meluruskan bahwasanya dikiranya orang yang memakmurkan masjid itu anti terhadap kehidupan sosial. Tidak. Justru di ayat ini salah satu karakternya adalah mereka yang peduli sosial, itulah yang layak menjadi ya yang memakmurkan dan mengurus masjid. Kemudian walam yahsya illallah. Kita tahu bahwasanya pekerjaan luhur seperti itu banyak sekali akan menghadapi tantangan. Dan tentu butuh keberanian. Dan dia berani dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa asya'ulaika ayyakunu minal muhtadin. Nah, ini kan dengan melakukan seperti ini berikut karakter-karakternya ya, mudah-mudahan ini bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dibilang sebagai selang, sebagai jembatan, mudah-mudahan gerakan seperti ini yang awalnya dari masjid dan tujuannya itu mardotillah adalah jembatan ya, bukan saja jembatan kebaikan kepada masyarakat, tetapi sebagai jembatan masyarakat secara komunal menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Mungkin hanya ini ya pertemuan kali ini, sahabat Pusaka Peradaban, banyak sekali bisa inspiratif dan mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Mahfudz bisa mengambil inspirasi ini dan bisa diaplikasikan di dalam ya manajemen Masjid Al-Mahfudz. Wallahu a'lam bishawab, ya kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.